ini adalah kekuatan besar. Gatot Kaca jadi bukti bahwa darah raksasa tidak otomatis berarti jahat. Dia justru jadi pelindung. Waktu Pandawa memasuki masa akhir, Gatot Kaca tetap jadi sekutu kuat. Dia membantu, menjaga, dan berdiri di belakang Pandawa. Dia bukan tokoh yang banyak bicara, dia tokoh yang bergerak. Lalu datang puncak segalanya, Bharatayuddha, pertempuran besar Pandawa melawan Kurawa. Disinilah Gatot Kaca masuk ke panggung utama. Di awal, Gatot Kaca jadi salah satu yang paling menakutkan. Karena dia bisa terbang, pasukan Kurawa sulit melawannya. Nah, dia bisa menyerang dari atas, memecah formasi, dan membuat prajurit Kurawa kacau. Banyak panglima Kurawa kewalahan. Karena perang darat tidak siap menghadapi serangan udara. Ini bukan cuma soal kekuatan. Ini soal psikologis. Gatot Kaca bikin pasukan Kurawa takut. Mereka merasa tidak aman bahkan saat berlindung di belakang barisan. Gatot Kaca jadi teror. Kurawa akhirnya sadar. Kalau Gatot Kaca dibiarkan, perang bisa berubah cepat. Maka mereka mencari satu cara. Harus ada satu tokoh yang bisa mengalahkannya. Dan satu-satunya yang dianggap mampu adalah Karna. Karna adalah ksatria besar pihak Kurawa, saingan utama Arjuna. Karna punya senjata pamungkas yang sangat terkenal. Kunta Wijayadanu, pemberian dewa. Senjata ini sifatnya sekali pakai, dan seharusnya disimpan Karna untuk mengalahkan Arjuna, target utama. Tapi Gatot Kaca terlalu berbahaya. Malam itu ketika Gatot Kaca turun penuh tenaga, pasukan Kurawa porak-poranda. Karna akhirnya terpaksa membuat keputusan. Menggunakan Kunta bukan untuk Arjuna, tapi untuk Gatot Kaca. Dan disinilah tragedi Gatot Kaca terjadi. Gatot Kaca gugur bukan karena dia kalah secara biasa, tapi karena lawan sampai harus mengorbankan kartu terakhirnya demi menghentikannya. Kekalahan Gatot Kaca mengguncang Pandawa, terutama Bima, karena itu anaknya sendiri. Tapi perang tidak berhenti. Dan di balik kesedihan itu, ada satu kenyataan strategis besar. Setelah Karna memakai Kunta untuk Gatot Kaca, Karna kehilangan senjata pamungkasnya. Artinya, Karna tidak lagi punya jalan cepat untuk mengalahkan Arjuna. Disinilah ia jadi tokoh yang sebenarnya memegang peran kunci dalam kemenangan Pandawa. Karena pengorbanannya membuat Karna kehilangan senjata yang bisa membalikkan perang. Dengan kata lain, Gatot Kaca kalah, tapi kekalahannya membuka jalan agar Arjuna bisa menghadapi Karna dengan peluang lebih seimbang. Setelah Gatot Kaca gugur, perang terus berjalan menuju akhir. Kurawa kalah dan Pandawa menang, tapi kemenangan itu penuh luka. Gatot Kaca dikenang sebagai pahlawan yang tidak mati sia-sia. Dia bukan hanya ksatria terkuat di udara. Dia adalah simbol, seseorang yang berdiri di depan, mengacaukan musuh, lalu jatuh demi memastikan jalan kemenangan tetap terbuka. Gatot Kaca tidak dikenang karena hidup panjang. Dia dikenang karena dia datang di momen paling menentukan.